Teman-teman Hasanah Jawa, saya sekarang sedang mengikuti acara ritual atau puncak acara puasa mutih, nggak Mbah? Iya, Ini tujuannya apa toh Mbah? ini untuk menguji sampai seberapa ketenangan jiwa dari siswa-siswa itu semua. Oke, Menaklukkan bukan berarti kita harus berkanuragan, iya. tapi menaklukkan alam dengan rasa ning, neng, dan nung, Oke. dan di situ akan mencapai kesempurnaan yang sejati. Oh, berarti perlu digarisbawahi ya Mbah, dengan dikatakan menaklukkan itu bukan berarti kita melawan alam, tapi bersinergi itu sendiri. Bersinergi dengan alam. Jadi apapun yang ada di dunia ini Mm-mm. perlu komunikasi yang humanis, Geng. perlu komunikasi dengan lemah lembut, Iya, tanpa kekerasan, tanpa harus merugikan. Itulah tujuan melatih puasa mutih. Iya. Oke. Nah, seperti itu mungkin teman-teman Hasanah Jawa, sedikit penjelasan dari Mbah Darno. Mungkin nanti saya akan menanyakan langsung ke Mbah Darno biar masuk frame kamera juga, karena sekarang itu kurang lebih jam 10-an ya Mbah. Ya, dan nanti bisa dikatakan akhir setelah melewati jam 11 malam. Dari jam 11 malam nanti alam akan memberikan kode tentang kayak seperti bintang berjalan. Oke. Artinya kita harus mengakhiri ritual mutih atau yang dinamakan pati geni. Padahal sebenarnya pati geni nggak seperti ini. Cuman ini lanjutan puasa 3 hari dari dari Selasa, Rebo, Kamis tadi sampai diteruskan malam ini sampai jam 11. Setelah jam 11 alam sudah memberi kode, maka kita harus mengakhiri puasa mutih ini. Ya, oke. Sebelumnya nih mohon maaf untuk teman-teman Hasanah Jawa, karena sekarang itu jam 10 malam dan kami sekarang berada di pantai utara Tuban. Mungkin karena sedikitnya penerangan saya membawa satu lampu gitu, jadi mohon maaf sebelumnya jika videonya kurang jelas gitu. Kali ini saya akan sedikit menanyakan apa tujuan dari ritual ini. Nah, monggo Mbah, sebenarnya apa tujuan dengan mendatangi atau bisa dikatakan kita itu berada di pantai utara ini Mbah? Ya, sebelumnya selamat malam, salam rahayu, sagung dumadi, rahayu ingkang pinanggih. Untuk saudara-saudara pemirsa channel Hasanah Jawa dimanapun Anda berada, mohon maaf bukannya saya pamer atau sombong. Memang apa yang saya ajarkan ke siswa semua itu bukan bertujuan untuk mencari ilmu kanuragan atau ilmu tentang kesaktian, namun bagaimana supaya siswa semua itu paham dengan kesejatian dirinya masing-masing. Dan kenapa pada malam hari ini kita ajak ke pantai? Karena ini sebenarnya puncak prosesi ritual puasa mutih 3 hari, yaitu diawali dari hari Selasa, Rabu kemarin, lalu Kamis pada siang tadi, dan diteruskan pada malam hari ini. Dan pada puncak ritual ini saya ajak ke laut sebenarnya untuk apa? Sebenarnya bukan mencari hal-hal yang aneh atau hal-hal yang negatif, bukan. Cuman kita kepengen tahu sampai seberapa toh ketulusan atau kesucian dari rasanya masing-masing murid itu, dengan olah rasanya itu sehingga bisa menyatu dengan alam, bisa bersinergi dengan alam. Bahkan sampai yang saya buat metode adalah gelombang laut. Ya. Dikala para siswa ini sudah mencapai kesadaran yang sangat tinggi dan bisa mengolah rasanya dengan neng, ning, dan nung, maka tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Semuanya mungkin, dan itu akan
terjadi. Dan ini bukan tujuan ke sini ini, tapi ini masih dalam perjalanan. Jadi masih menjalankan ritual, bukan tujuan dari ritual. Kita masih menjalankan ritual ini. Nah, nanti hasilnya itu alam yang menentukan. Mau kita itu bisa begini, bisa begitu, mau jadi ini, jadi itu adalah kehendak alam. Makanya kita itu selalu bersinergi dengan alam. Dan tujuan kita bukan berarti kita itu menaklukkan alam, tapi bagaimana kita itu bisa di samping berbagi dengan alam, bagaimana kita itu bisa merasakan alam itu sendiri. Bisa harmoni ya, Pak? Bisa harmoni ya, menjaga keharmonisan antara kita dan alam itu. Maka bukannya kita datang ke sini untuk menaklukkan alam, enggak. Untuk apa menaklukkan alam? Kalau kita itu salah cara kita itu bersinergi atau berharmonisasi dengan alam, mungkin malah kita yang akan ditelan oleh alam. Tapi dengan cara kita paham tentang alam ini dengan hati yang tenang, hati yang lembut, maka alam yang membahayakan kita pun nantinya itu cuman untuk menggoda jiwa kita. Sebenarnya alam itu juga lembut, alam itu juga halus. Alam kok kasar dan sebagainya itu ternyata bukan karena alamnya yang murka, tapi sebenarnya adalah salah kita cara mengelola alam itu. Nah, gitu mungkin teman-teman Sana Jawa, saya juga sedikit ingin menanyakan langsung kepada teman-teman yang ada di sini gitu. Ya, Rahayu, Pak. Rahayu, Mas. Oke. Nah, ini Pak, sama halnya dengan pertanyaan barusan ke Mbak Sugeng. Pak Nantyo itu dengan melakukan spiritual ini, apa tujuannya dan apa yang ingin tersampaikan dari ritual ini, Pak? Monggo. Terima kasih. Ini saya melaksanakan ritual sekarang ini yang kudapatkan ya ketenangan jiwa lah, ketentraman hati yang menyatu dengan alam. Itu yang saya rasakan dan mudah-mudahan ya kita bersinergi lah. Ya, dengan alam itu sendiri. Dengan alam yang seindah ini. Itu aja. Saya dapatkan ya cuma itu. Lagian ya Pak, nggak bisa dipungkiri bahwa kita juga bagian dari alam itu sendiri ya. Oke, makasih Pak. Ya. Nah, kembali lagi nih sama Mbak Sugeng. Mbak Sugeng, bisa dikatakan kan kita itu ingin belajar harmoni dengan alam atau bisa dikatakan bersinergi dengan alam. Karena kan tidak bisa dipungkiri kita itu bagian kecil dari alam itu sendiri nih Pak. Nah Mbak, yang bisa dikatakan kita itu bagian kecil dari alam, apa yang dimaksud itu Mbak? Terima kasih Mas. Dalam Kawruh Jawa, unsur-unsur apa yang terdalam di dalam tubuh manusia kok dinamakan kita itu bagian dari alam? Mengingat kita sudah belajar sangat paraning dumadi, jadi dari mana kita berasal, kemana tujuan kita itu, dan kemana kita setelah hidup, itu sudah menjawab bahwa unsur kita itu ada unsur api, tanah, air, dan angin. Sedangkan unsur-unsur itu semua ada di dalam dunia nyata, Mas Isan. Dari alam atau dunia yang maha luas ini Mas Yusal ya, itu semua sudah tercakup di dalam diri kita. Jadi nenek moyang atau leluhur kita itu pengetahuannya sudah jauh lebih maju atau jauh selangkah lebih maju dari peradaban dunia lainnya pada waktu itu. Sedangkan kita hari ini tinggal mewarisi, atau istilah Jawa itu menguri-nguri supaya Kawruh ini tidak tergerus oleh peradaban zaman. Sedangkan pengetahuan yang adiluhung ini sangat-sangat ingin dikaji oleh
para ilmuwan dari berbagai belahan penjuru dunia, Mas. Jadi alangkah bijaknya kalau kita sebagai generasi penerus ini tidak melupakan warisan leluhur berupa kaweruh atau keilmuan Jawa, di mana kita diajarkan untuk melakukan sinergi atau mengakui bahwa kita ini bagian dari alam, terus kita menjalin harmonisasi sehingga kita bisa memberikan manfaat lebih dalam kehidupan kita ini, baik bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bernegara, berbangsa, dan umumnya untuk lingkungan kita sendiri, Mas Wisal. Nah ya Mbah, saya teringat sedikit saya kan sedikit membaca di buku nih Mbah, bahwasanya kan kita itu memang bisa dikatakan bangsa yang sudah jauh beradab gitu kan Mbah pada zaman itu. Malahan jika kita gali sekarang gitu kan, kita itu sudah bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang padahal di penjuru dunia ilmuwan di luar itu yang mencarinya tuh ke sini gitu Mbah. Nah, menurut Mbah sendiri kan saya membaca bahwa bangsa kita itu menjadi malu ketika ada sekelompok penjajah yang mengatakan bahwa kita itu bangsa yang animisme dan dinamisme. Nah, pandangan Mbah Sugeng sendiri tentang animisme dan dinamisme itu seperti apa Mbah? Saya sendiri kurang paham kenapa para bangsa-bangsa dari luar Nusantara ini mengkerdilkan kebudayaan kita, baik itu masalah ketuhanan atau kehidupan sosial yang utamanya dihubungkan dengan ketuhanan, itu kita dianggap menyembah selain Tuhan gitu ya. Kadang ada yang memojokkan kita dengan animisme, dinamisme, itu terserah mereka Mas Wisal. Tapi bagi kita, kalau kita dikatakan menyembah batu atau menyembah selain Tuhan, itu sangat-sangat keliru. Karena batu atau pohon itu kan bagian dari alam. Dan misalnya kita dihadapkan pada batu besar di sebuah gunung, itu kita bukan menyembah batu atau gunungnya Mas Wisal, tapi kita mengagumi betapa hebatnya Tuhan kita itu bisa menciptakan yang sedemikian rupa. Lah rupanya hal-hal yang demikian itu diplesetkan atau dipelintir atau diambil kelemahannya, dikatakan di luaran sana bahwa kita itu menyembah selain Tuhan atau hanya menyembah batu, pohon besar dan lain sebagainya Mas Wisal. Tapi bagi kita bangsa Nusantara, kita tidak ambil pusing dengan itu. Toh akhirnya kebenaran itu pasti akan terbukti. Apalagi falsafah kesabaran yang diajarkan oleh leluhur kita berupa becik ketetek olok ketoro, meskipun itu dijelek-jelekan dimanapun, kalau itu benar suatu saat pasti akan muncul kebenaran dan kebenaran itu akan menang. Nah ya Mbah Sugeng, mungkin saya sedikit ingin menyimpulkan bahwasanya berarti bisa dikatakan bangsa kita Nusantara itu hanya bisa dikatakan ya tidak ada salahnya ketika kita memuja dan memuji ciptaannya gitu. Bukan berarti kita mempertuhankan ciptaannya itu sendiri gitu kan Mbah. Iya betul Mas, makanya kita itu sering melestarikan kearifan lokal atau yang biasa anak muda sebut local wisdom atau apa itulah bahasa milenialnya. Kita itu bukan menyembah laut kalau kita bersedekah di laut, atau kita menyembah gunung kalau kita sedang bersedekah di gunung. Itu semata-mata rasa syukur kita. Kita dilahirkan di sini, kita dibesarkan di sini, dan kita diberi sumber daya alam yang begitu indahnya.
Kalau ciptaannya begitu indah dan hebatnya, apalagi yang menciptakan. Iya. Ya, itulah esensi atau isi dari inti dari ajaran-ajaran yang kita pelajari, bahwa kita selalu mengakui bahwa urip itu ono sing nguripi. Jadi kita mengakui bahwa kebesaran Tuhan itu di atas segalanya. Bukan kita menyembah gunung, tapi kita menyembah yang menciptakan gunung. Sekian Mas Sal. Ya mungkin saya cukupkan seperti itu Mbak Sugeng. Terima kasih banyak untuk waktunya gitu. Semoga teman-teman Hasanah Jawa juga bisa mengambil makna terdalam dari ajaran kita sendiri. Oke, rahayu Mbak Sugeng. Rahayu.